semuanya, balik lagi bersama saya Nata. Nah, kali ini saya sedang bersama Master Syam yang akan membahas tips money management. Karena banyak trader di luar sana yang masih tidak menggunakan money management sehingga tradingnya kacau dan berujung MC. Nah, Master Syam, gimana nih caranya trader supaya tradingnya lebih teratur? Oke, karena itu sebenarnya udah menjadi ketakutan tersendiri mungkin ketika orang kita bilang awam lah ya. Awam itu udah mulai masuk ke bisnis trading di awal-awal itu pasti hal-hal seperti itulah yang dikhawatirkan. Makanya ada beberapa tips ya yang harus kita ketahui untuk khususnya untuk para trader pemula. Bagaimana sih agar bisa cara tradingnya itu bisa kita katakan tuh lebih stabil, lebih konsisten dan lebih profitable lah, seperti itu. Ada beberapa tips sih sebenarnya penting. Yang paling penting itu adalah sebenarnya yang pertama itu adalah money management. Dan money management itu adalah salah satu faktor yang cukup penting dalam bisnis forex ini agar bisa menunjang untuk kita bisa profit dengan lebih baik gitu kan bisnis forex ini. Ya, gitu. Boleh dijelasin apa sih pengertian money management itu? Money management itu adalah bagaimana caranya kita memanage sebuah keuangan di bisnis trading forex itu. Kalau kita gambarkan lagi di sini sebenarnya bukan masalah bagaimana kita mengelola uangnya aja gitu kan, tapi sebetulnya itu adalah bagaimana cara kita mengelola sebuah resiko. Karena kalau kita sudah bisa mengelola sebuah resiko, maka keuntungan pun tidak akan sulit untuk didapatkan. Contohnya kayak gimana tuh money management, mengelola resikonya? Yang paling penting ya untuk contohnya itu adalah dalam pengaturan volume transaksi. Kalau misalkan Mbak Natasha misalkan seorang pedagang konvensional lah, kita anggap misalkan pedagang beras lah ya. Nah, misalkan seperti itu. Nah, itu kan kita juga harus berhitung. Saya punya modal berapa dan saya mau belanja berapa. Nah, sama di forex itu pun seperti itu. Karena sekali lagi bisnis forex itu adalah bisnis hitung-hitungan, bukan bisnis untung-untungan. Karena ini adalah sebuah bisnis, bukan sebuah permainan ya. Jadi kita harus hitung-hitungan. Nah, misalkan kalau di forex itu kita harus punya perhitungan itu dibilangnya itu adalah volume transaksi. Nah, volume transaksi ini di bisnis forex itu adalah dibilangnya satuannya itu adalah lot size. Jadi ukuran lot. Kalau misalkan Mbak Nata misalkan jual beli beras itu kan ada ukurannya, ada 1 kilo, ada 1 karung, 1 kintal atau mungkin 1 truk mungkin ya. Nah, kalau di bisnis forex ini kan ada ukurannya itu ada 1 lot, 2 lot, 3 lot. Nah, inilah yang paling penting sebetulnya. Inilah yang paling penting yang harus kita perhatikan karena size lot atau volume transaksi itu harus disesuaikan dengan modal. Modal yang kita punya berapa? Oh iya, berarti idealnya adalah melakukan transaksi itu dengan volume atau lot size sekian misalnya. Karena ya kalau simpelnya sih perhitungannya dalam satu kali transaksi itu kita tidak menggunakan lebih dari 10% dari total modal. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Cara menghitungnya kita harus tahu dulu nilai kontrak dari size slotnya sendiri. Nah, untuk di kita sendiri sebenarnya cukup enak ya. Size slot yang kita gunakan di sini adalah nilai kontraknya itu 1 lot sama dengan $1.000. Jadi hitungannya kayak gini. Kalau misalkan kita punya modal 100 juta, Mbak Nata misalkan open transaksi dengan lot 1.00. Artinya Mbak Nata sudah menggunakan modalnya itu sebesar 10%. Kenapa? Karena 1 lot itu sama dengan $1.000. Nah, kalau misalkan Mbak Nata punya modal 100 juta, open transaksi dengan lot 0,5. Artinya Mbak Nata udah menggunakan 5% dari total modal Mbak Nata punya. Nah, kalau saya biasanya saya kasih batasan itu maksimal 15% dalam total transaksi ya. Jadi kalau 15% itu dari 100 juta itu ya kurang lebih 1,5 lot misalkan. Dan itu pun nggak langsung saya pakai semua. Jadi kita juga jangan boros dalam menggunakan modal kita gitu kan. 1,5 lot ini cukup besar untuk kita pergunakan, tapi jangan sampai hambur-hamburkan gitu kan. Oh, ada momen nih cukup bagus langsung OP dengan lot 1.00 gitu kan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika pergerakan harga tidak sesuai dengan ekspektasi, biasanya apalagi teman-teman yang masih pemula panik. Udah panik kayak gitu biasanya langsung cut loss. Nah, itulah hal yang sering terjadi. Hal-hal seperti itu sangat bisa dihindari dengan cara mengatur volume transaksi itu tidak langsung menggunakan lot atau size yang besar gitu. Kita bisa istilahnya pecah lah, karena kan bisa kita pecah juga, nggak harus langsung dengan 1.00 untuk lotnya itu. Kita bisa pecah menjadi 0,10, 0,20, 0,30 ataupun seterusnya seperti itu.
Selain lot di money management, apakah hanya lot atau ada unsur-unsur lain? Di money management banyak sih sebetulnya, cuman untuk teman-teman yang masih sangat pemula, yang harus diperhatikan itu adalah lot size. Itu yang wajib ya, yang harus atau sangat harus diperhatikan ketika kita mengelola bisnis forex ini. Selain lot size juga ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan juga, yaitu dalam menggunakan atau menyiapkan modal awalnya. Banyak orang tuh kayak gini di awal tuh, saya kan masih pemula, saya takut gitu kan, kalau misalkan harus masuk besar-besar nanti takut uangnya hilang. Justru dengan kita semakin mengecilkan modal awal, itu akan semakin beresiko. Contohnya kayak gini, kalau misalkan teman-teman ya, kebanyakan kan oke, saya masuk nyoba dulu deh. Nah, jangan pernah ada kata-kata seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau terjun ke bisnis forex, jangan ada kata coba-coba. Kalau kita di awal udah coba-coba, ya hasilnya pun bukan hasil dari sebuah bisnis. Kalau misalkan kita mau serius, kita nggak usah takut, siapkan modal sebesar mungkin. Karena semakin besar modal yang kita gunakan, maka akan semakin nyaman kita trading, dan semakin besar juga, semakin kuat juga ketahanan akun kita. Karena kalau kita analoginya seperti ini, Nata misalkan punya modal 100 juta, beli emas nih 1 gram aja dulu, di harga emas tuh 500.000, harga emasnya malah turun ke 300.000, rugi nggak kira-kira? Iya. Kalau misalkan kita jual di harga 300, nah sedangkan betul di sini kan nggak ada kadaluarsanya. Kalau misalkan kita beli di harga 500.000, misalkan harga malah turun ke 300.000, itu kan ngambang. Kita nggak pernah dengar harga emas sampai dengan 0. Nah, itulah. Iya, harga emas atau forex itu kan fluktuatif, ada naik ada turun. Dan yang dikhawatirkan adalah ketika kita menggunakan modal yang kecil gitu kan, kita ke floating sedikit aja itu udah panik, atau ya kalau panik sih masih oke lah. Cuman kalau misalkan sampai nggak kuat nahan floatingnya, bisa harus cut loss yang akhirnya malah tergerus gitu kan, modalnya malah habis. Akhirnya apa? Depo lagi, habis lagi, depo lagi, seperti itu terus. Dibandingkan dengan kalau kita menggunakan modal yang besar sekalian gitu kan. Punya modal ya udah deh 100 juta atau 200 juta gitu kan. Kita open transaksi, harga mau ketarik kemana sih? 100 juta itu misalkan kita 0,10 ketarik sampai puluhan poin pun itu nggak akan sampai habis, dan masih berpotensi untuk kejebur. Dan kita juga harus tahu bahwa ini aja logikanya ya, kalau misalkan kita punya modal 100 juta dibandingkan dengan punya modal 1M, dua-duanya kita mencari keuntungan, persentasenya taruh aja misalkan 5%. 5% dari 100 juta dan 5% dari 1M itu jauh berbeda. Tapi effort atau usaha yang kita lakukan itu sama. Menghabiskan waktunya, berpikirnya, usahanya itu semua sama gitu kan. Tapi hasilnya jauh berbeda. Jadi semua tergantung modal juga ya. Sangat menentukan juga modal itu. Karena modal itu adalah hal paling penting di dalam bisnis trading forex ini. Dan itu juga saya katakan sangat penting ya. Oke, makasih Master Syam udah dijelasin nih tips-tips untuk para trader biar tradingnya lebih teratur. Nah, buat teman-teman yang mau belajar seputar trading forex, bisa datang langsung ke Cafe Trader Dedi Max di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Jangan lupa supaya nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya, edukasi-edukasi lainnya tentang trading forex, boleh di-subscribe dan nyalain loncengnya. Saya Nata dan saya Syam. Pamit undur diri. Dedi Max, we are number one.